Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan materi pekan kemarin. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai persamaan gerak lurusnya, itu persamaan geraknya, persamaan posisi, kemudian kecepatannya dan percepatannya, kemudian gerak melingkar dan persamaan gerak melingkarnya. Nah, di sini kemarin kita telah membahas datangnya konsep-konsep ini ya. Datangnya konsep dari yang ada ini, gitu ya. Nah, kita sudah bahas kemarin dari mana kita dapatkan konsep-konsep seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke persamaan posisi. Itu persamaan gerak lurus dulu, gerak lurus ya. Nah, persamaan gerak lurus ini ada persamaan posisi, ada persamaan kecepatan, ada persamaan percepatan. Kita lihat, misalkan kita memiliki S, sederhananya seperti ini, 4T kuadrat ditambah persamaan perpindahan misalkan 8T dikurang 2, ini adalah meter. Nah, ini persamaan posisinya, ini persamaan posisi. Nah, berapakah persamaan kecepatannya? Untuk mencari persamaan kecepatannya kita gunakan konsep GLBB kemarin, bahwasanya S atau GLB, S itu sama dengan V dikali dengan T, maka V sama dengan S bagi dengan T. Nah, perhatikan konsep ini. Ketika suatu benda, ini misalkan dalam meter, ini dalam meter deh, dalam meter, kemudian ini waktunya dalam sekon, ini dalam meter ya, meter. Nah, benda itu bergerak dari 2 meter sampai 4 meter ya, 2 meter sampai 4 meter. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan itu di awal bergerak itu waktunya sudah 5 sekon gitu ya, kemudian sampai 10 sekon. Nah, gitu. Berarti jarak tempuhnya adalah 4 dikurang 2. Waktu tempuhnya adalah 10 dikurang 5. Makanya jarak tempuhnya sama dengan 2 meter, waktu tempuhnya sama dengan 5 sekon. Gitu ya, paham ya kira-kira? Artinya gimana? Makanya untuk mencari jarak tempuhnya atau perpindahannya 4 dikurang 2 sama dengan ini delta S. Begitu juga dengan waktu. Berarti 5 sekon ini adalah delta T-nya, 10 dikurang 5. Makanya kalau kita kembali ke formulasi di sini, formulasi yang ada di sini, bahwa ini bisa juga kita ganti dengan delta S per delta T. Nah, ini bentuknya discrete atau terpecah-pecah gitu ya, terpecah-pecah. Nah, kalau kita bikin dalam bentuk continue, maka bentuknya ini menjadi ds per dt gitu ya. Dia akan menjadi bentuk turunan ds per dt. Nah, ini dia bentuk dari kecepatannya. Sekarang kita lihat dari contoh soal di atas. Berarti berapa besar V-nya, maka turunan dari ds, dimana T-nya 4, ds-nya 4T kuadrat ditambah 8T dikurang 2. Nah, turunannya terhadap T menjadi apa? 8T ditambah 8. Satunya meter per sekon gitu ya. Meter per sekon. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, berikutnya. Untuk percepatannya, kita tahu bahwasanya VT itu sama dengan V0 plus AT. Maka A sama dengan VT dikurang V0 per T, atau dalam bentuk delta V per delta T gitu ya.
Nah, ini bentuk diskrit, kita ubah ke dalam bentuk continue menjadi dv per dt, ya, dv per dt. Maka bentuknya seperti ini. Nah, sekarang maka dalam soal yang di atas kita cari nilai A-nya berapa. Maka si A itu sama dengan turunan V terhadap T dari 8T tambah 8. Maka turunannya menjadi 8. Nah, silahkan diulang lagi materi turunan ya. Atau diferensial di dalam matematika. Nah, gimana caranya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa besar S, V, dan A saat T sama dengan 2 sekon misalkan. Nah, kita kembali ke persamaan awalnya. S itu sama dengan, nah, bentuknya seperti ini. Si S itu bentuknya seperti ini. Maka 4T kuadrat ditambah 8T dikurang 2 ya, kurang 2. Sama dengan 4 dikali 2 kuadrat ditambah 8 kali 2 kurang 2. 16 ditambah 16 dikurang 2 sama dengan 30 meter. V-nya tinggal masukin, berarti 8T tambah 8. 8 kali 2 tambah 8 sama dengan 24 meter per sekon. A-nya konstan ya, A-nya konstan. Karena tidak memiliki nilai T seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini. Nah, nanti bisa yang ada pertanyaan bisa langsung komentar di kolom di bawah atau langsung di japri saja. Nah, persamaan garis lurus ini kalau kita hubungkan dengan vektor, misalkan dia akan menjadi seperti ini. Kita memiliki persamaan S, misalkan persamaan S-nya 2T kuadrat I ditambah 8T tambah 2J tambah 9T kuadrat K, misalkan seperti itu. Nah, ini juga boleh dalam bentuk ini. Maka bentuknya bebas ya, bentuknya bebas. Berarti kalau ini si benda itu bergerak dalam 3 dimensi, dalam sumbu X, dalam sumbu Y, dalam sumbu Z. Maka berapakah kecepatannya? Sama ds per dt. Berarti menjadi turunan 4ti ditambah 8j ya, ditambah 18tk gitu. Nah, berapakah si percepatannya? Maka turunan dari V terhadap T sama dengan 4i ditambah 0j karena tidak ada T-nya tambah 18k. Nah, berapakah besar S? Misalkan saat T sama dengan 1 detik ya, pada saat T sama dengan 1 detik. Berapakah besar nilai S, V, dan A-nya? Kita cari ya. Kita cari. Si S itu maka 2T kuadrat I, saya tulis ulang, ditambah 8T plus 2J ditambah 9T kuadrat K. Masukkan I-nya 1 ya, sama seperti sebelumnya. 2 kali 1 kuadrat I ditambah 8 kali 1 plus 2 J plus 9 kali 1 kuadrat K. Maka ini menjadi 2I plus 10J plus 9K. Maka besar si S, nah buka kembali materi vektornya, menjadi akar dari 2 kuadrat plus 10 kuadrat
plus 9 kuadrat. Nah, sebenarnya asalnya seperti ini. Asalnya sama dengan 2 kuadrat kali I kuadrat plus 10 kuadrat J kuadrat plus 9 kuadrat K kuadrat. Jadi dikuadratkan semua. Tetapi I kuadrat ya, J kuadrat dan K kuadrat itu nilainya 1. Jadi nggak usah ditulis karena I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K. Ini sama dengan I kuadrat, J kuadrat, K kuadrat sama dengan 1. Maka ini langsung ditulis. Maka akar dari 4 ditambah 100 ditambah 81. Jadi akar dari 185 meter gitu ya. Nah, kemudian untuk V. Untuk V ketika waktunya 1. Maka ini 4TI ditambah 8J ditambah 18TK. Berarti 4 kali 1 I plus 8J plus 18 kali 1 K sama dengan 4I plus 8J plus 18 K. Maka besar si V itu adalah K dari 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat tambah 18 kuadrat. Nah, silahkan dicari. Percepatannya juga seperti itu. Percepatannya sama dengan 4I plus 18K. Karena J-nya 0 tadi. Maka 4I plus 18K. Nah, maka ketika dia ini konstanta karena tidak memiliki nilai T, maka si A itu besarnya sama dengan langsung 4 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Nah, begitu kira-kira ya. Maka ini kalau dia bergerak dalam bentuk 3 dimensi, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau 2 dimensi sama saja caranya. Nah, kemudian saya ulang deh sedikit mengenai materi itu turunan. Tapi ini turunan standar saja. Misalkan saya memiliki persamaan Y 4X kuadrat ditambah 8X kurang 3. Ini persamaan kuadrat. Nah, maka si turunan Y terhadap X bagaimana? Nah, turunan itu misalkan AXB. Maka turunannya adalah A kalikan dengan B, X pangkatnya menjadi kurang. Gitu ya. Sama, berarti 4 kali 2 ya. 4 kali 2 kali X pangkat 2 kurang 1, 1. Ini juga 8 kali 1 pangkatnya kali X pangkat 1 kurang 1, 0. 3 ini enggak ada, konstanta 0. Berarti 8X plus 8X pangkat 0 itu 1. Nah, gitu ya. Sama seperti contoh ini. Si S itu 4T kuadrat ya. 4T kuadrat tambah 8T. Maka si V itu turunan S. Berarti nanti D per DT dari 4T kuadrat tambah 8T kurang 2. Nah, 4 kali 2 T-nya pangkat 2 kurang 1. Tambah 8 kali T 1 kurang 1 kurang 2 kali 0. Ya. 8T plus ya, ini plus 8 seperti itu. 8T plus 8. Nah, ini untuk turunan. Nah, oke. Untuk turunan insya Allah sudah aman. Tinggal diulang lagi saja. Materinya. Nah, sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Misalkan seperti ini. Tadi jika diketahui S untuk mencari V dan untuk mencari A ini kita turunkan. Ya, kita turunkan. Differential
eksponensial ya. Sekarang jika diketahui A, diketahui V, diketahui A, ditanya V atau ditanya S, maka ini caranya adalah diintegralkan. Nah, kebalikannya ya. Saya tulis di sini, kalau dia ke atas diketahui A, ditanya V dan S, maka dia integral. Seperti itu. Integral. Misal kita ambil misal dulu. Nah, si A itu memiliki persamaan 8T meter per sekon kuadrat. Nah, si A itu 8T meter per sekon kuadrat. Sekarang kita lihat formulasinya. Tadi bahwasanya A itu sama dengan dV per dt ya. Kita kembali ke konsep sini lagi. Mana dia? Konsep si A. Nah, ini. Perhatikan ya konsep ini. dV per dt. Nah, sekarang kali silang. Maka A dt sama dengan dV gitu ya. Saya susun dV sama dengan A dt. Nah, untuk menghilangkan tanda integral di V, tanda diferensial di V, makanya saya integralkan. Integral A terhadap dt seperti itu. Nah, ini dia. Sudah dapat V-nya ya. Sudah dapat V-nya. Nah, kalau seandainya jika V memiliki kecepatan awal, nah maka si V itu jadi seperti ini, V0 plus integral A dt gitu ya. Nah, gini ya. Maka dia memiliki, ini saya hilangkan ya. Nah, selanjutnya untuk mencari vektor posisinya, vektor posisi. Tadi V itu sama dengan turunan posisi per waktu. Nah, sekarang kita kali silang lagi. V dt sama dengan ds. Saya susun ds sama dengan V dt. Nah, maka si S itu sama dengan integral V dt. Ya. Jika si S ini, jika S punya posisi awal, maka menjadi S sama dengan S0 plus integral V dt begitu. Nah, gitu ya. Lebih kurang seperti itu. Nah, kemudian melanjutkan soal yang tadi. Saya tulis ulang soalnya. Maka ini kita skip dulu. Saya tulis soalnya di bawah. Misalkan sebuah benda bergerak, misal ya. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 8T meter per sekon kuadrat. Nah, pada saat T sama dengan 0, artinya V0 itu, nah hati-hati ya, V0 dan S0 itu kecepatan awal itu hanya pada T sama dengan 0 ya, hanya pada T sama dengan 0. Jadi pada saat T sama dengan 0 artinya ini pada saat V0 dan S0 yang dimaksud. Pada saat T sama dengan 0 kecepatannya 2T misalkan. Nah, dan S-nya 8 meter. Pertanyaannya adalah berapakah posisi benda dan kecepatan benda saat
T sama dengan 4 detik. Nah, kita cari. Nah, maka si V itu sebenarnya integral dari V0 plus integral dari A dt. V0-nya berapa? Nah, pada saat T sama dengan 0. Itu 2T plus integral A-nya 8T dt. Nah, integral itu kebalikan diferensial. Nah, not di sini not. Kalau untuk integral misalkan Y sama dengan 3x kuadrat. Nah, maka integral Y terhadap dx sama dengan 3 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1. Maka ini 3 per 3 kali x pangkat di 3. Maka jawabannya x pangkat 3. Begitu ya. Nah, ini x pangkat 3 nih. Not. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Maka di sini sama dengan 2T plus 8 per, ini pangkatnya 1, 1 ditambah 1, T pangkat 1 ditambah 1. Sama dengan 2T plus 8 per 2T kuadrat. Jadi berapa? 2T plus 4T kuadrat. Nah, berikutnya. Untuk S ya, untuk S. S itu sama dengan S0 plus integral V dt. Nah, ini menjadi apa? Menjadi S0 plus integral dari 2T plus 4T kuadrat dt. Nah, menjadi apa? S0. S0-nya berapa? Kita masukkan S0-nya. S0-nya tadi 8 plus 2T. Integral dari 2T berarti 2 per 2T kuadrat tambah 4 per 3 T pangkat 3. Nah, kita susun 4 per 3 T pangkat 3 ya, plus 2 per 2 1 T kuadrat tambah 8. Nah, inilah jaraknya. Kalau ini kecepatannya. Nah, pada saat T sama dengan 4 detik, pertanyaan pada saat T sama dengan 4 detik, berapa S-nya? Tinggal dimasukin. 4 per 3 kali 4 pangkat 3 ditambah 4 kuadrat tambah 8. Silahkan. V sama dengan 2T, berarti 2 kali 4 tambah 4 kali 4 kuadrat. Ini ya, sama kayak yang ini. Nah, tinggal dimasukin. Maka akan dapat hasilnya seperti itu. Nah, lebih kurang seperti itu. Untuk gerak lurus. Ya, ini persamaannya. Kita bahas, ini persamaan masih sederhana ya. Nah, jangan ragu kalau misalkan dia nanti dalam bentuk IJ. Ya. Misalkan nanti dalam bentuk A misalkan. Si A itu 8I plus 2T J. Nah, jangan bingung. Lakukan seperti semula ya. Lakukan seperti semula. Berarti V-nya berapa? V-nya V0 integral A dt gitu ya. V0 plus integral 8TI 8 belum ada T-nya ya karena masih bentuk integral. 8I plus 2TJ dt di V0 plus 8TI plus T kuadrat J. Nah gitu. Ntar V0-nya kalau diketahui masukin, kalau enggak dikosongkan saja. S-nya gimana? S-nya dV per dt sama dengan S-nya bagaimana? S-nya itu V0. Kenapa V0 ya? Salah ya. Tapi S0 plus integral V dt gitu ya. S0 plus
integral dari 8 T I plus T pangkat 2J dt. Berarti S0 plus ini kita integralkan 18 per 2 T kuadrat I plus 1/3 T pangkat 3 J. Nah, ya begitulah ya, ini bisa diselesaikan sendiri. Nah, itu persamaan untuk garis lurus. Nah, sekarang kita lanjutkan gerak melingkar ya. Gerak melingkar ini saya bagi dua, halamannya saya bagi dua ya. Kita rangkum lagi gerak lurus tadi. Nah, saya tulis ulang. GLB sama dengan S sama dengan V0 kali T. GLBB itu sama dengan S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. VT sama dengan V0 plus minus AT, kemudian lagi S sama dengan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A AS, kemudian S sama dengan V0 plus VT per 2 kali dengan waktu. Grafiknya juga, ini salah satu grafiknya saja. Nah, ini T, ini V, V-nya konstan, V-nya tetap. Di sini juga ada grafik T, ini V. Nah, V-nya ini ada V0, ini VT. Nah, waktunya bagaimana grafiknya gini. Gitu ya. Grafiknya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat gerak melingkar. Gerak melingkar. Kali ini saya bikin hubungannya nanti. Nah, untuk gerak melingkar kita menggunakan parameter yang sama. Kalau di gerak lurus itu jarak itu sama dengan S. Kecepatan sama dengan V. Sedangkan percepatan sama dengan A. Nah, untuk dari S ke V ke A tadi itu di diferensial. Dari A ke V ke S tadi di integral. Ya, integral. Nah, di sini jarak itu kita ganti dengan posisi, sama juga posisi sudut, ada embel-embel sudutnya. Theta, ya. Kemudian kecepatan sudut omega. Ada lagi percepatan sudut yaitu alfa. Nah, kalau di gerak lurus ini satunya meter per sekon kuadrat. Kalau di gerak melingkar ini radian, ini rad per sekon, ini radian per sekon kuadrat. Nah, nanti kita lihat apa itu rad. Nah, di gerak melingkar formulasinya sama, kita hanya mengganti lambangnya saja. Cara penerangannya, penjelasannya sama dengan gerak lurus ya. Cuma di sini bedanya adalah kita gunakan gerak melingkar. GMB, apa itu gerak melingkar beraturan? Formulasinya sama dengan gerak lurus. Nah, kita tinggal mengikuti rumus gerak lurus. Cuma S-nya diganti dengan theta, V-nya diganti dengan omega, A-nya diganti dengan alfa. Berarti theta sama dengan omega kali dengan T. Kemudian GMBB itu gerak melingkar berubah beraturan. Formulasi sama, tinggal diganti saja. Omega 0 kali T plus minus setengah, A-nya ganti dengan alfa. Kemudian apa lagi? Omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa T. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa
Theta. Theta sama dengan omega 0 plus omega T per 2 kali dengan T. Nah gitu ya. Itu grafiknya pun sama. Ya, ini T, ini omega lurus. Kemudian ini T, ini omega ini ya. Ini omega 0 yang di bawahnya, omega T yang di atasnya. Nah, apa contoh gerak melingkar itu? Contohnya adalah kipas angin misalkan. Kipas angin. Kemudian roda mobil. Nah, itu gerak melingkar ya. Nah, sekarang kita lihat hubungannya apa? S, V, T. Hubungannya apa nih dengan gerak melingkar? S itu sama dengan theta dikali dengan R. Jadi posisi linear, jadi gerak lurus itu gerak lurus sama dengan gerak linear ya. Kalau melingkar sama dengan angular. Melingkar sama dengan angular ya. Atau sudut. V berarti omega kali dengan R. Ini bukan T, ini A ya, percepatan sama dengan percepatan linear sama dengan percepatan sudut kali dengan R. Nah, R itu apa? R itu adalah jari-jari gitu ya. Nah, ini hubungan antara keduanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk kalau misalkan tetanya itu 4 radian. Sebuah roda tetanya 4 radian. R-nya 0,5 meter. Berapa jarak tempuhnya? Tinggal dikalikan 4 kali 0,5 sama dengan 2 meter gitu ya. Nah, kemudian untuk persamaan gerak melingkar sama dengan persamaan gerak lurus. Nah, sama dengan gerak lurus. Theta omega alfa. Jadi kalau dia ke bawah dari theta mencari omega, mencari alfa itu di diferensial. Ya. Caranya di diferensial. Nah, ini dulu. Nah, kalau misalkan dari percepatan sudut menuju posisi sudut ini juga di diferensial. Integral ya. Integral. Jadi saya simpulkan di sini S sama dengan vektor posisi ya. V itu sama dengan ds per dt. A itu sama dengan dv per dt. Nah, kalau bentuk lainnya V itu sama dengan V0 plus integral A dt. S itu sama dengan S0 plus integral V dt. Nah, ini untuk gerak lurus. Gerak melingkarnya sama. Omega itu sama dengan d theta per dt. Alfanya sama dengan d omega per dt. Nah, kalau kebalikannya omega itu sama dengan omega 0 plus integral alfa dt. Kemudian theta sama dengan theta 0 plus integral omega dt. Gitu ya. Nah, terakhir sebelum kita masuk ke contoh soal. Masih ada satu lagi ternyata ya. Kemudian untuk satuan, omega itu satuannya radian per meter. Theta itu radian. Apa itu radian? Misalkan sudut suatu benda itu 360 derajat. Nah, ini sama dengan 2pi radian. Gitu ya. 2pi radian. Nah, nilai pi-nya berapa? Nilai pi-nya itu 22/7. Ya. 2pi radian. 22/7 atau 3,14 ya. Nah, kalau misalkan saya memiliki sudut 30 derajat. Nah, ini berapa radian? Berapa radian ini? Berarti 30 kali 2pi per 360.
radian. Nah, silahkan dicari berapa ya. Berarti ini 360 bagi 3, berarti 1 per, coret nolnya. Nah, per 12 ya. Kali 2 pi sama dengan 1/6 pi. Nah, begitu. Nah, kebalikannya juga seperti itu. Bahwasanya 2 pi radian, 2 pi sama dengan 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Jadi kalau misalkan di sini ada pi radian, nah ini berapa derajat? Berarti pi dikali 360 per 2 pi sama dengan pi nya habis derajat. Berarti 360 bagi 2, 180 derajat gitu ya. Nah, untuk omega itu ada nanti satunya yang lain, RPM misalkan. Ada lagi RPS. Nah, RPM itu artinya adalah rotation per menit. Ya. Kalau RPS itu rotation per second atau per detik. Makanya di contohnya begini, jika ada omega 10 RPM. Nah, berarti dia 10 rotasi per menit. Jadi kita tahu satu rotasi itu rotasi sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi radian ya. Kalau 1 menit itu 60 detik. Nah, jika omeganya 10 rpm artinya 10 kali rotasi. Berarti 10 dikali 2 pi radian. Jadi kita tetap harus konversi ke bentuk radian per sekon. Menit itu per 60 detik. Berarti menjadi 20 pi radian per 60 sekon gitu ya. Jadi 1/3 pi radian per sekon. Nah, saya lanjutkan ke sini. Nah, kalau misalkan omeganya 4 rps artinya apa? 4 rotasi, 4 kali 2 pi ya, radian per sekon. Sekonnya udah aman, berarti 8 pi radian per sekon gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Terakhir ini hubungan roda. Nah, hubungan roda-roda ini cukup sederhana ya, cukup sederhana. Misalkan pertama dia bersinggungan. Jika ada 2 buah roda ya, dia bersinggungan. Ini roda A, ini roda B, ini RA, ini RB. Nah, si A itu bergerak dengan kecepatan WA, ini WB, maka ini ada VA, ini linear ya, ini VB. Maka bisa kita lihat ketika dia bersinggungan itu, maka yang sama itu adalah kecepatan apa? Nah, kalau dia bersinggungan, yang sama itu kecepatan linearnya sama ya. Berarti apa? VA sama dengan VB. Nah, bersinggungan ini kondisinya juga sama dengan yang kedua. Dihubungkan rantai atau tali. Nah, begini. Ini dihubungkan. Nah, seperti ini. Dihubungkan oleh tali nanti atau rantai. Ini si A, ini si B ya. Sama, formulasinya juga sama, rumusnya juga sama. VA-nya sama dengan VB. Otomatis V itu tadi kita udah tahu di atas bahwasanya si V itu omega dikali dengan R. Nah, berarti VA omega A kali R A. VB omega B kali R B gitu ya. Nah, udah selesai. Ini RA,
ini RB, ini ada omega A, VA, omega B, VB. Nah, jangan bingung ya, atau saya ganti deh lambang R-nya. Nah, karena saya menggunakan R kecil, saya ganti R kecil. Nah, gitu ya. Nah, sama saja. Jangan bingung. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya sepusat. Sepusat rodanya. Nah, rodanya sepusat. Ini ada roda lagi di sini nih. Nah, kalau dia sepusat ini A, ini B, sampai keluar itu RA, cuma di dalam saja RB. Maka ada di omega A, VA, ini juga ada omega B, VB. B-nya di dalam. Nah, berarti di sini hubungannya adalah kalau dia sepusat yang sama itu kecepatan sudutnya. Nah, kita tahu bahwasanya V itu omega dikali dengan R, berarti R itu sama dengan V per omega, ya. Maka omega A sama dengan omega B berarti VA per RA sama dengan VB per RB, gitu ya. Nah, oke. Selesai sampai di sini untuk materinya. Oke, di sini saya memiliki beberapa buah soal, sekitar 25 soal ya. Nanti saya akan bahas beberapa soalnya. Sisanya nanti silahkan dikerjakan sebagai latihan atau PR ya. Dikerjakan sebagai latihan atau PR. Nah, saya coba dulu dari yang sederhana. Misalkan nomor 1. Sebenda dilepaskan dari ketinggian 80 meter. 2 detik setelah jatuh, benda berada pada ketinggian berapa? Nah, si benda itu dijatuhkan pada ketinggian 80 meter. Nah, kalau dijatuhkan otomatis percepatannya sama dengan gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah 2 meter, dia berada pada ketinggian berapa? Nah, ketika dia dijatuhkan, setelah 2 detik ya maksudnya, dia akan jatuh ke bawah, mungkin dia berada pada posisi ini. Nah, kita harus cari tahu dulu berapa jauh dia turun. Nah, otomatis baru kita dapatkan ketinggiannya 80 dikurang jauh dia turun. Nah, itu ketinggiannya. Sekarang kita lihat untuk H-nya sama dengan V0 kali T plus karena dia ke bawah dipercepat GT kuadrat. Sama dengan V0-nya karena dia dilepaskan, otomatis kecepatan awalnya sama dengan 0 karena jatuh bebas ya. 0 plus setengah G-nya 10, 2 detik 2 kuadrat sama dengan setengah kali 10 kali 4, dapatnya 20 meter. Nah, maka dia turun itu ke bawah sejauh 20 meter. Nah, maka sisanya di sini adalah 80 dikurang 20 sama dengan 60 meter. Gitu ya. Nah, silahkan selesaikan nomor 2. Nomor 3 juga latihan 4. Nah, nomor 5 kita coba bahas. Ya, nomor 5 kita coba bahas. Nah, nomor 5 ini kita gunakan logika saja. Perhatikan. Ini dilempar ke atas ya. Perhatikan di sini ada massa. Jadi massa ini nggak penting karena dia GLBB, kita tidak membahas mengenai massa. V0-nya dilempar itu sebesar 100 meter per sekon. Nah, gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dilempar ke atas otomatis dia minus. Gitu ya, minus. Setiap detik kecepatannya berkurang. Berkurang sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau dia 100 sampai titik tertinggi itu pasti kecepatannya 0. Setiap detiknya berkurang
10. Otomatis waktu yang dibutuhkan sampai titik tertinggi yaitu 10 detik. Gitu ya. 10 detik. Nah, perhatikan yang berapa kelajuan pada detik kedua setelah dilempar. Nah, dia bukan menanya besarnya ya. Dia tidak menanya besarnya, tapi dia menanya keterangan-keterangan seperti ini saja. Nah, kelajuan pada detik kedua setelah dilempar. Nah, detik kedua berarti sekitar bendanya berada di sini. Nah, sekitar di sini. Ini 2 detik. Nah, sekarang si bola ini setelah nyampe di atas, dia turun lagi pasti. Nah, turun lagi sampai di sini, di titik ini. Nah, ini pasti dia turunnya sejauh berapa? Lama naik dengan lama turun sama. Kalau naiknya 10, turunnya juga 10. Nah, kalau di sini detik kedua, otomatis dia akan sama nanti dengan detik ke 18 ya. Maka di sini 2 detik lagi ke bawah di 20. Nah, kecepatan pada detik kedua itu sama dengan kecepatan pada detik ke 18. Otomatis dia naik 10, turun 8 detik. Nah, pada 18 itu sama dengan kedua. Ya. Lebih besar sama dengan detik ke-8. Nah, ini ada yang kurang nih. Detik ke-8 saat turun pastinya. Saat turun ke 10 tidak. Lebih besar dari detik ke-18 tidak. Lebih kecil dari detik ke-19 tidak. Oh, lebih kecil. Pasti lebih kecil ya. Nah, kenapa? Karena kalau dia turun pasti semakin cepat ya. Kalau dia turun, nah ini naik 2 detik. Ini sampai ke atas 8 detik, di totalnya 10 detik dari atas ke bawah. Kemudian dia turun lagi, itu 8 detik. Nah, pada saat ini detik ke-18 nih. Semakin ke bawah dia semakin cepat. Nah, ini detik 19 misalkan di sini. Otomatis detik 19 ini lebih besar daripada detik ke-18. Sedangkan detik ke-18 itu lebih gede daripada detik ke-2. Otomatis detik 19 lebih gede daripada detik ke-2 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Misalkan contoh ke-6. Sebuah perahu menyeberangi sungai. Nah, kita misalkan ini sungai. Ya. Saya ganti warna tintanya. Sungai. Lebarnya itu 120 meter. Ya. Kecepatan arus air 4 meter per sekon. Berarti arus airnya 4 meter per sekon. Nah, perahu itu diarahkan dari titik A ya ke titik B secara vertikal dengan kecepatan 5 meter per sekon. Otomatis ketika dia nyebrangnya berlawanan arah dengan, berarti dia nyebrangnya ke sana nih, ke B. Nah, dia yang kecepatan 5 meter per sekon kuat 5 meter per sekon. Otomatis perahu ini nggak mungkin lurus karena ada arus. Dia akan terbawa arus juga, nyerong nanti. Yang kecepatan 5 meter per sekon. Karena ada arus yang mendorong si perahu ini, akhirnya bergeraknya ke sini ya. Akhirnya dia bergeraknya ke sini. Nah, makanya ini Pitagoras saja. Nah, ini 4, ini 5, berarti ini 3 meter per sekon. Nah, lebarnya 120, kecepatannya 3 meter per sekon, maka jarak waktunya adalah S per V 120 dibagi dengan 3 sama dengan 40 detik. Gitu ya. 40 detik. Nah, nomor 7 misalkan. Nah, ini gampang. Jarak yang ditempuh selama 12 detik. Nah, tinggal cari luasnya saja. Nah, kemudian lanjutkan. Terus mobil bergerak. Nah, ini gampang. Silahkan perlambatan itu ya. Oke, percepatan rata-rata antara bisa lah. Kemudian, nah misalkan kita bahas ini. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 50 meter per sekon, sudutnya 53 derajat. Nah, berarti dia parabola ya. Dia parabola. Nah, 53 derajat, kecepatan awalnya yaitu 50 meter per sekon terhadap tanah. 53 derajat terhadap tanah. Nah, ini tanahnya ini ya, tanahnya ini. Besar kecepatan vertikal bola pada detik pertama. Nah, berapa T-nya? Ya.
pada detik pertama itu berapa kecepatannya. Nah gitu. Berarti kita tahu tadi sudah mempelajari bahwasanya ketika dia bergerak parabola itu ada sumbu X, ada sumbu Y. X-nya itu GLB, Y-nya itu GLBB ya. Kalau kecepatan vertikal otomatis dia VY yang ditanya. Pasti menggunakan GLBB, otomatis GLBB. Apa itu? Nah, waktunya diketahui nih. 1 detik. Kita gunakan ini saja. VTY sama dengan V0Y dikurang karena dia ke atas diperlambat. GT. Ya, GT. Nah, berapa sekarang V0Y-nya? Kita cari dulu V0Y sama dengan berarti V0Y-nya di sumbu Y, komponen kecepatan di sumbu Y. Berarti ke sini. Ya. Ini ya. Berarti V0 sin 53. Berarti V0 sin 53 sama dengan 50 sin 53 berapa? 0,8. Berarti hasilnya sama dengan 40 meter per sekon. Nah, itu untuk V0Y. Berarti 40 dikurang 10 kali 1 sama dengan 40 kurang 10 sama dengan 30 meter per sekon. Jawabannya B ya. Bisa lah insya Allah. Kemudian nah ini nih juga menantang sudutnya. Kecepatan ketika menyentuh tanah. Kecepatan ketika menyentuh tanah. Nah ini kita bagi dua kondisi. Saat dia naik, ya biar bisa kita bahas, partisi dulu. Saat dia turun sampai ke tanah. Sampai dia ke tanah. Nah, berapa kecepatan dia saat menyentuh tanah? Sekarang kita lihat dulu sampai dia di titik tertinggi. Nah, di titik tertinggi itu VY-nya, VTY sama dengan 0. Vx-nya ya sama dengan V0x. Kita cari Vx-nya sama dengan V0x. V0x-nya berapa? V0x-nya di sini. V0 cos 37. Kalau V0y-nya V0 sin 37 gitu ya. V0x sama dengan V0 cos 37 berarti 50 kali 0,8 sama dengan 40 meter per sekon. V0y sama dengan V0 sin 37 sama dengan 50 kali 0,6 sama dengan 30 meter per sekon. Nah, seperti itu. Nah, sekarang terlebih dahulu kita cari dulu ini apa namanya tinggi yang sedikit ini. Nah, kita cari dulu tinggi yang sedikit ini berapa ya. Ini tinggi nih, bentuknya tinggi maksimum kalau di parabola ya, Hmax. Kalau tinggi dari tanah nanti tinggal kita jumlahkan dengan 150 meter seperti itu. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Nah, Hmax itu, Hmax kemarin kita sudah bahas V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G ya, per 2G. Nah, kita lanjutkan. Berarti Hmax-nya berapa? V0 kuadrat berarti 50 kuadrat sin 37 kuadrat per 2 kali 10 sama dengan 2500. Sin 37 itu 3 per 5 ya. 3 per 5 atau 0,6. Kuadrat menjadi 9 per 25 per 20. Nah, ini kita bagi dapatnya 100 nih. 100-nya kita bagi lagi dengan 20 dapat 5. Maka hanya 5 kali 9 45 meter. Nah, berarti ini 45 meter. Jadi ketinggian dari puncak sampai ke tanah. Nah, ketinggian semuanya sama dengan 150 ditambah 45 195 meter ya. Nah, sekarang kita lihat yang setengah kedua.
Ini tingginya 195 meter. Ini X gitu ya. Nah, yang ditanya nanti berapa kecepatan saat sampai di tanah gitu. Nah, di ujung atas ini kecepatan apa yang ada di sini? Cuma ada Vx saja. Kenapa? Karena ketika di puncak, perhatikan ketika di puncak ini ya, VTY 0 atau komponen kecepatan disebut Y itu 0. Otomatis yang ada cuma Vx. Nah, ini kita potong, kita bagi 2, kita potong, kita pindahkan ke sini ya, kita pindahkan, dapatlah Vx besarnya berapa? 40 meter per sekon. 40 meter per sekon. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari berapa waktu sampai di tanah. Nah, misalkan sekarang H sama dengan V0Y kali T ditambah 1/2 GT kuadrat. Nah, untuk posisi ini ya, V0-nya ambil untuk kondisi ini, bukan kondisi dari awal. Untuk kondisi ini, maka di sini ada VTY tadi akan menjadi V0Y untuk kondisi kedua. Nah, di kondisi pertama dia VTY nilainya 0 ya, nilainya 0. VTY sama dengan 0. Nah, untuk kondisi kedua VTY itu akan menjadi V0 untuk kondisi yang kedua, nilainya sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 ini H ditambah setengah GT kuadrat. Ini bisa juga digunakan untuk mencari nilai T-nya. Maka H-nya berapa? 195 setengah kali 10 T kuadrat. Ini dapatnya berapa nih? Dapat 5 ya. Nah, 195 bagi 5. 19 bagi 5, 39 T kuadrat. Nah, berarti kita lanjutkan dulu, T-nya sama dengan akar dari 39. Ini kalau ditanya T-nya dari atas ini sampai ke bawah. Sedangkan yang ditanya di sini bukan T, tapi dia menanyakan kecepatan ketika menyentuh tanah. Ketika sampai di bawah. Nah, di sini ada 2 buah komponen kecepatan ini. Ada 2 buah komponen kecepatan. Itu sumbu Y, Vy, dan Vx. Gitu ya. Vx-nya tadi 40 meter per sekon. Vy-nya menjadi Vty di sini. Nah, Vty-nya kita cari dulu. Vty kuadrat sama dengan V0y kuadrat ditambah 2GH. Sama dengan V0y-nya 0 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 195 sama dengan, nah ini berapa nih? 19, 29 ya, 290, 2900 ya. Oke. Oh bukan, sorry, ini 3900 ya. Bukan, ini VT Y kuadrat. Nah, kemudian Vx kuadratnya berapa? Vx kuadratnya sama dengan 40 kuadrat. 1600. Nah, berarti bentuknya seperti ini ya. Ini Vx, ini Vy. Nah, ditanya ini resultannya berapa? Akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Vx kuadratnya berapa? 1600. Y kuadratnya 3900 sama dengan akar dari 5 oke, berarti 10 akar 55 meter per sekon. Oke, ada opsinya? Enggak ada opsinya di sini ya. 10 akar 55 meter per sekon. Oke, terakhir kita coba bahas yang nomor 15. Sebuah pesawat Hercules. Nah, pesawat Herculesnya dia terbang dengan kecepatan 100 meter per sekon pada ketinggian 180 meter ya. Nah, dia menjatuhkan kantong makanan. Nah, kantong makanan ini jatuhnya pasti seperti ini.
ya. Bentuknya setengah parabola seperti yang di atas tadi. Nah, berapakah jarak kantong itu jatuhnya ke rumah sakit? Nah, X-nya berapa gitu ya. Nah, dari sini ke sini X-nya itu berapa? Nah, sama seperti yang tadi. Nah, kita lihat. Kita kembali ke konsep yang sebelumnya. Sini. Ya, berarti kita kembali ke konsep ini. Nah, berarti si H itu sama dengan V0 Y kali T tambah setengah GT kuadrat. Nah, ini kan dia bergerak horizontal pesawatnya. Otomatis komponen kecepatan di sumbu Y sama dengan 0. Yang ada cuma V yang 100 ini adalah Vx gitu ya. Maka sama dengan 0 ditambah setengah GT kuadrat. Nah, kemudian H-nya itu 100. Ketinggiannya berapa ini? 180. Ya. 180 setengah kali 10 kali T kuadrat. Nah, berarti ini 360 per 10 sama dengan T kuadrat. T kuadrat sama dengan 36. T sama dengan 6 sekon. Untuk X itu GLB, maka V kali T saja sama dengan V-nya berapa? 100. T-nya berapa? 6 detik. Jadi 600 meter. Gitu ya. 600 meter. Oke, ini bisa. Oke, misalkan ini nih. Roda berputar 4 kali. Nah, 4 kali rotasi ya. Dalam per menit. Artinya ini R P M. Nah, rotation per menit. Gitu ya. Satu rotasi itu. Maka ini omega. Nah, omega itu juga sama dengan 2pi per T. Gitu ya. Apa itu T? T itu perioda. Sama dengan 4 rotasi per menit. Atau sederhananya seperti ini. Nah, saya terjemahkan dalam bentuk sederhana. 4 rotasi per menit. Berarti satu rotasi berapa menit? Satu rotasi berapa menit? Kalau 4 rotasi itu 1 menit. 1 menit itu 60 detik. Kalau satu rotasi otomatis berapa? Otomatis 15 detik gitu ya. Nah, 15 detik. Nah, satu rotasi itu 15 detik. Ini disebut dengan frekuensi. Nah, intinya itu perioda. Perioda itu sama dengan 1 per frekuensi. Ini frekuensi itu 1 per T atau T itu 1 per F ya. Perioda itu artinya apa? Yaitu dalam 1 detik itu dia berputarnya berapa kali gitu loh. Dalam 1 detik itu berputarnya berapa kali. Maaf, kebalik. Maksudnya perioda itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran. Nah, 1 kali putaran waktunya berapa? 15 detik. Berarti periodanya 15. Atau 1 per F. Berarti 1 per 15. Ya. Ini periodanya sama dengan 15 detik. Kita perjelas lagi di sini. Frekuensi itu apa? Nah, banyak putaran setiap detiknya. Ya. Kemudian kalau perioda adalah waktu untuk 1 putaran. Di getaran juga boleh seperti itu ya. Di getaran juga boleh seperti itu. Nah, kalau di sini waktu untuk 1 putarannya berapa? 15 detik. Gitu ya. Nah, ini hubungan roda-roda bisa aman lah insyaallah ya. Nah, ini kita bahas. Kelajuan burung pada detik ketiga, misalnya kelajuan otomatis V. V itu ds per dt. Turunkan. Berarti menjadi 4T dikurang 4 I ditambah 6T dikurang 6 J
ditambah 8T kurang 8K. Nah, sekarang pada detik ini udah dapat kelajuannya. Pada saat T sama dengan 3 detik, maka V-nya berapa? Tinggal diganti 4 kali 3 kurang 4 I ditambah 6 kali 3 kurang 6 J ditambah 8 kali 3 dikurang 8 K. Sama dengan ini 8 ditambah 12 J ditambah 16 K. Nah, ini dalam bentuk vektornya gitu ya. Maka besarnya sama dengan berapa? Besarnya menjadi akar dari 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ini akar dari 64 ditambah 144 ditambah 256. Ya, ini menjadi akar dari 8, 10, 1, 208 ya. 4 tambah 4, 8, 14 tambah 6 itu 20. Nah, 208 tambah 256. Akar dari 14, 1, 6, 4, 4, 6, 4. Itu akarnya sama dengan sekitar 16 kali 29. Sama dengan 4 akar 29. Gitu ya. Kemudian ini sama. Oke. Nah, silahkan kerjakan soal yang belum kita bahas. Kalau misalkan tidak ada optionnya, tidak masalah. Yang penting jalannya benar gitu ya. Jalannya benar. Terima kasih. Sampai di sini dulu.